kalau misalnya konten-konten yang bersifat giveaway itu tidak akan masuk ke dalam rekomendasi konten. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar. Di video ini gue akan membahas gimana sih cara yang suka di-share orang nih, cara untuk nambahin follower di Instagram di tahun 2021 terutama, tapi yang sudah expired atau sudah basi alias sudah nggak work lagi. Nah, jadi cara-cara ini lumayan banyak dipraktekin orang dan lumayan banyak di-share orang, tapi sebenarnya udah nggak work dan lo harus tahu semuanya. Dan stay tune sampai akhir video, karena di akhir video ini gue akan bagi-bagi resource gratis yang bisa lo pakai untuk ngembangin akun Instagram lo. Oke, jadi langsung ke materi aja. Sebelumnya, kalau misalnya lo suka video ini dan gue memberikan banyak value buat lo, silahkan tekan tombol like, bukan subscribe tapi tekan tombol like video ini. Dan juga lo bisa follow juga Instagram gue di ivananwar.id kalau misalnya mau dapet tips setiap hari tentang optimasi dan marketing Instagram. Oke, kita langsung aja. Di video ini gue akan bahas 5 detail apa aja strategi yang udah nggak work di Instagram. Nomor 1, follow unfollow. Nah, ini strategi yang paling banyak sering dilakukan sama orang dan jujur paling banyak di-share sama orang dan jujur masih sering dilakukan sama orang sampai saat ini. Strategi follow unfollow apa? Strategi ini adalah strategi di mana kita follow orang banyak, random bisa enggak, tapi kita follow orang sebanyak-banyaknya dengan harapan mereka akan follow kita balik. Itu adalah strategi follow unfollow. Kenapa gue bilang udah gak work? Memang cara ini masih dijalankan ya kan, masih banyak melakukan ini. Tapi masalahnya Instagram sendiri itu sudah bisa mendeteksi behavior seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang banyak melakukan follow dalam waktu bersamaan, dalam waktu sekejap, itu biasanya langsung kena yang namanya action block. Jadi sudah di ban. Dan ujung-ujungnya kalau biasanya begitu itu udah di follow, dia akhirnya akan unfollow orang tersebut yang dia sudah follow sebelumnya. Ngerti gak lo? Gue juga bingung sih. Jadi di follow, habis itu kemudian kalau itu orang gak unfollow, dia unfollow juga. Ya, itu intinya. Gue juga bingung, tapi itu intinya. Jadi kalau misalnya dia follow banyak atau dia unfollow banyak orang dalam waktu sekaligus, itu Instagram sudah tahu dan biasanya akan mendetek akun ini dan ujung-ujungnya kena action block atau kena block atau bahkan akunnya bisa raib. Nah, cara kedua itu adalah giveaway. Nah, cara ini sebenarnya sama, masih banyak dilakukan, masih banyak sering di-sharing dan masih banyak dipraktekkan. Kenapa gue bilang gak work? Ada dua. Pertama, sekarang jujur ada banyak banget yang namanya giveaway hunter, ya bounty hunter atau juga kadang disebut. Jadi ini benar-benar orang yang mendedikasikan dirinya buat ikutan giveaway. Orang-orang seperti ini biasanya mereka punya akun tuh bisa sampai 5 atau 10 akun palsu yang didedikasikan hanya untuk giveaway. Dan jujur istri gue termasuk salah satunya ya, jangan bilang siapa-siapa. Otomatis akun-akun ini mereka gak akan interaksi, mereka cuman ikut atau follow lo hanya untuk kepentingan giveaway dia aja. Tapi ujungnya mereka nggak akan like, komen, apalagi beli produk lo. Dan ini dunia maya Instagram dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Kedua, Instagram sendiri di tahun lalu bulan September 2020 tepatnya itu mengumumkan kalau misalnya konten-konten yang bersifat giveaway itu tidak akan masuk ke dalam rekomendasi konten. Cek, jadi sudah pasti tidak bagus lagi untuk giveaway. Strategi ketiga, nyepam. Pernah dengar kayak gini nggak? Visit akun saya kakak, diskon 50% kakak, free ongkir loh kakak, jangan lupa ya kak, gitu. Komen dimana bentukannya kayak gini. Atau cuman komennya kadang nice, oke, mantap gitu. Itu komennya spam intinya. Nah, komen-komen spam kayak gitu itu sudah nggak work untuk dilakukan. Dan jujur, berapa sih dari lo semua yang mau untuk kepo dan visit profil akun kalau misalnya tiba-tiba dia bilang free ongkir kakak, visit akun kita kakak? Emang lo mau? Gak, gue yakin. Dan gue yakin lo akan skip gitu aja, lewat gitu aja dan gak akan mau baca. Kebalikannya, kalau misalnya lo melakukan komen yang berkualitas, yang memang relate dengan kontennya, yang memang lo membahas atau diskusi atau menanya atau menambahkan sesuatu dari kontennya, itu biasanya akan justru bikin orang lebih kepo, bikin orang lebih respect dan bikin orang akhirnya mau visit akun lo ketimbang cuman jual diri kayak nyepam tadi. 4, IG Buddies. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar, tapi IG Buddies itu intinya gini, sekelompok orang mendedikasikan diri untuk membuat sebuah grup yang dimana mereka semua adalah pemain Instagram.
Di grup itu tugasnya apa? Jadi mereka itu harus saling berinteraksi. Jadi misalnya nih si A tiba-tiba posting di Instagram, di-share lah di grup IG Buddies tersebut. Nanti semua penghuni atau penduduk IG Buddies tersebut, grup tersebut itu wajib yang namanya berinteraksi di post tersebut. Dia harus nge-like, dia harus komen, dia harus save atau share dan lain-lain. Intinya melakukan aktivitas interaksi. Nah, itu konon katanya bisa meningkatkan interaksi dan menambah jangkauan dan follower kita. Tapi apakah itu berfungsi dengan baik? Mari kita bahas. Oke, menurut gua enggak. Kenapa? Simple. Jadi kalau kita ngepost sesuatu di Instagram itu akan mendeteksi siapa aja yang like kita, siapa aja yang komen, siapa aja yang nge-share, dan siapa aja yang berinteraksi. Dia akan coba deteksi. Dan selain deteksi, dia juga ngelihat background itu orang. Ini orang sukanya apa? Ini orang sukanya otomotif. Ini orang sukanya makan. Ini orang sukanya apa? Nah, itu semua dideteksi dan dijadikan data point untuk Instagram untuk mengumpulkan calon orang yang akan direkomendasiin konten kita berikutnya. Jadi kalau misalnya yang berinteraksi di konten kita, yang like dan komen dan kawan-kawan itu adalah orang yang random, yang nggak punya kesamaan pola, Instagram akan bingung untuk menyajikan konten kita itu ke siapa dan kemana. Tapi kalau let's say gini, lo posting tentang otomotif dan tiba-tiba yang komen, like dan interaksi banyak orang yang memang suka dengan otomotif. Akhirnya apa? Instagram tahu ini konten tentang otomotif dan harus gue push ke orang-orang yang memang suka tentang otomotif juga. Simple kan? Itu kenapa IG Buddies itu udah nggak bekerja lagi. Dan percaya deh, saat lo stop pakai IG Buddies, itu konten lo kosong, nggak ada yang like, komen, dan interaksi. Karena yang komen interaksi cuma teman-teman IG Buddies lo doang. Jadi itu udah nggak work. Kemudian repost konten orang. Nah, pendapat ini jujur ada yang ngebantah. Tapi ada, menurut gue sendiri masih bisa work dan nggak work, tapi kebanyakan nggak worknya ya. Instagram itu menilai originalitas konten. Jadi kalau misalnya lo pakai konten yang sudah diupload berkali-kali, sudah di repost berkali-kali, itu kemungkinan besar Instagram akan bisa tahu dan otomatis lo akan masuk kategori sebagai orang yang suka nyepam atau gak bagus lah, trust score lo tuh akan turun. Dan konten-konten yang repost itu sudah disetujui oleh Instagram kalau tidak akan masuk rekomendasi konten. Itu dinyatakan di Instagram di bulan September tahun 2020 lalu. Walaupun jujur sampai saat ini masih banyak yang menggunakan praktek repost konten orang karena gak mau. Mungkin ada sedikit kondisinya di mana lo bisa melakukan itu ya, tapi gue sendiri pribadi gue prefer untuk menggunakan konten orisinal yang memang berguna dan bermanfaat untuk audience lo, itu gue. Nah, begitulah 5 tips atau strategi yang sudah tidak bekerja di tahun 2021 untuk nambahin follower lo. Gimana caranya untuk nambahin follower dengan cara yang benar? Gua akan posting di video gue berikutnya, jadi standby ya. Seperti yang gue janjiin, akan ada bonus buat lo. Lo bisa download yang namanya Instagram Cheat Sheet, itu ada di deskripsi di bawah sini. Download aja, di situ adalah langkah-langkah dan panduan bagaimana cara untuk mengembangkan akun Instagram lo. Jadi bentuknya Excel simple, jadi lo tinggal ikutin dan checklist aja. Jangan lupa follow Instagram gue di ivanano.id, dan video ini kalau lo suka di like ya, harus wajib kudu di like. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.